Pak Pri itu separuh hidupnya ada di dunia pendidikan, bahkan lebih. Kita buktikan ya, karena pada saat itu Pak Pri itu tahun 86 gajinya itu 12 rupiah. Gimana, Bu Prof? Stefani. Berarti Sobat Pinkes ternyata mental health dari dosen itu penting ya? Penting, sangat penting penting sekali ya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batasnya. Tapi kalau dosen selalu memberikan ujian berlebihan. Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stephanie Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan seorang guru besar, seorang profesor di bidang manajemen sumber daya manusia. Langsung kita sambut Profesor Priyono. Halo Prof. Selamat pagi Bu Stefani. Selamat pagi. Waduh, kebetulan kita semangat pagi Sobat Pinkes. Wah, luar biasa. Ini kebetulan kita recordingnya pagi-pagi ya. Oke, selamat datang Prof. Apa kabar Prof? Baik, sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan Bu Stefani juga begitu. Iya. Semoga kita semua sehat-sehat Sehat ya. semuanya ya. Iya Prof. Saya mau nanya nih Prof. Oke. Prof ini udah berapa lama ya berkecimpung di dunia pendidikan? Di dunia pendidikan, Pak Pri itu separuh hidupnya ada di dunia pendidikan, bahkan lebih. Kita buktikan ya. Mulai SD kita sekolah 6 tahun, SMP 3 tahun 9, SMA 3 tahun 12, sarjana 4 tahun 16, S2 2 tahun 18, S3 3 tahun 21 tahun. Itu untuk studi. Oh, itu untuk studi aja. Wah, ini dihitungnya dari SD nih ya. Oke. Kalau dari sisi sebagai dosen, dihitung aja pengalaman kerjanya mulai tahun 91. Jadi kurang lebihnya 25 tahun. Jadi kalau 25 ditambah 21 tahun, 46 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Luar biasa, berarti udah 21 tahun ya. 21 dari tahun 91. Kebetulan saya belum hadir di dunia ini, Prof. Tapi Profnya udah jadi dosen duluan. Sudah ya. jadi dosen. Kalau dari Prof sendiri, sebenarnya figur seorang guru atau seorang dosen itu seperti apa sih? Figur ya. Guru itu Bu Stefani. Kalau orang Jawa bilang itu digugu lan ditiru. Artinya begini Bu Stefani, dia menjadi panutan yang harus ditiru. Nah itu. Jadi guru dulu eranya Pak Pri, orang itu tidak suka menjadi guru. Oh gitu. Tidak suka menjadi dosen. Maknanya begini. Karena apa Bu Stefani? Karena pada saat itu Pak Pri itu tahun 86 gajinya itu 12 rupiah. Gimana Bu Prof? Stefani. 12 rupiah ini per maksudnya? Ya 12 rupiah Per bulan? per bulan. Oke. Jadi nggak ada yang mau itu. Oh gitu. Jadi orang-orang tua dulu itu bilang begini Bu Stefani, kalau mau kaya jangan jadi guru atau dosen, jadilah pengusaha. Guru itu memang betul-betul dari panggilan hati. Dosen pun juga begitu. Pak Pri juga begitu dulu. Jadi Prof Pri motivasinya menjadi seorang dosen itu atau seorang guru itu gimana? Iya. Motivasi Pak Pri itu dulu gini. Pak Pri ini kepingin jadi pelayan. Pelayan itu. Waiter gitu ya? Waiter. Oke. Jadi bisa melayani mahasiswa, bisa berbagi ilmu dan seterusnya. Jadi apa? Kita pengen melayani semua. Pak Pri itu hidup di lingkungan yang cukup mengandalkan behavior, perilaku. Jadi mulai kecil sampai sekarang, makanya Pak Pri itu di hari guru ini, Pak Pri sangat berterima kasih. Kadang-kadang sampai pengen meluapkan air mata ya, karena jasa beliau. Pak Pri itu bisa begini karena jasa beliau. Maksudnya guru-gurunya? Para guru, para dosen, nah begitu Bu Stefani. Oke. Tanpa beliau kita tidak bisa seperti ini. Benar-benar. Jadi
Pak Pri itu dulu, apakah memang dari dulu cita-citanya itu pengen menjadi seorang pengajar, atau memang dulu pengennya sesuatu yang lain, terus tiba-tiba kayaknya saya lebih cocok jadi dosen gitu? Iya. Ini pertanyaan menarik, Mas Stefani. Boleh dong sharing-sharing, kita mana tahu ada turning point di kehidupannya bagaimana. Oke. Pak Pri dulu itu cita-citanya pengen jadi pilot. Waduh. Jadi supir. Oke, supir tapi pesawat ya? Supir pesawat. Supir ya. pesawat, oke. Tapi karena pada saat tes saat itu nggak diterima, karena sedikit kaki ada varises, nah itu nggak boleh. Oh gitu, Stefani. Jadi memang betul-betul kesehatannya full sesuai standar yang ditentukan. Jadi berawal dari itu, karena nggak diterima, kemudian saudara-saudara Pak Pri itu pengen mengarahkan masuk ke dunia pendidikan, tapi Pak Pri nggak berkembang sama sekali sebetulnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh nggak gitu mau gitu ya? Nggak begitu mau. Kemudian yang menarik, Pak Pri dibimbing karena Pak Pri itu hidup di lingkungan kampus. Pak Pri itu dibimbing oleh seorang dokter. Dulu namanya Pak Dr. Franz Matahero. Beliaulah yang membimbing saya. Salah satunya itu Bu Stefani. Sudah Pak Pri tentukan arah hidupnya, arah karirnya gitu. Kemudian suatu ketika, entah itu disengaja atau tidak, beliau memerintahkan ke Pak Pri untuk memberikan kuliah di S2 langsung Bu Stefani itu. Itulah awal pertama kali Pak Pri memberikan kuliah. Itu statusnya Pak Prof sudah lagi S2 atau sudah selesai berarti ya? Selesai S2. Oh sudah selesai S2. Terus langsung disuruh ngajar? Disuruh ngajar. Dan itu pun langsung S2. Nah itu sempat deg-degan itu. Feelingnya gimana tuh? Ya, jadi kami sempat deg-degan ya. Jadi Pak Pri pada saat itu minta nasihat, apa triknya. Pak Franz Matahero pada saat itu bilang, sudah Pak Pri kalau mengajar anggap depan itu on semua gitu. Oke, biar kitanya juga lebih pede. Lebih pede gitu ya. Akhirnya Pak Pri jalan lah. Itulah awal Pak Pri menjadi dosen. Oh, itu berarti umurnya Prof berapa tuh? Kurang lebih 29-30-an lah. Berarti mirip-mirip dong dengan umur mahasiswanya? Iya. Bahkan lebih tua Bu Stefani. Iya, mahasiswa S2 kan rata-rata umurnya udah lebih gitu ya. Jadinya kayaknya ada pressure-nya, tekanannya lumayan berat ya gitu kalau kita luar biasa. Bahkan pada saat itu Bu Stefani, ada tetangga di rumah kami, itu kan kerja di Bank Jatim dulu ya, itu mahasiswa kami, tetangga kami lagi. Aduh. Itulah cerita awal pertama kali saya menjadi dosen itu. Wah, luar biasa. Oke, Prof kan berarti sudah lama nih menjadi dosen ya. Pasti sudah banyak dong trik-trik dan sudah melihat banyak jenis mahasiswa yang berbeda-beda. Mahasiswa itu kan ada yang karakternya pemalas atau pendiam, ataupun ada yang lasak. Saya berapa kali dapat mahasiswa tuh lasak gitu loh, kayak kemana-mana. Nah, gimana sih kita bisa mengenali karakter seorang mahasiswa itu, Prof? Ya, ini menarik nih karakter. Kalau Pak Pri bisa mengenali karakter mahasiswa itu, dia bisa memahami tugas dan fungsinya dia sebagai mahasiswa. Tapi di lapangan itu banyak fenomena-fenomena yang terjadi itu seperti ini, Bu Stefani. Ada yang namanya mahasiswa berkarakter kupu-kupu. Bu Stefani baru tahu ini. Maksudnya gimana itu ya kupu-kupu ya? Apa itu Bu Stefani kira-kira? Maksudnya gimana? Dulunya kepompong tiba-tiba kupu-kupu? Itu. Jadi kalau mahasiswa yang berkarakter kupu-kupu, itu mahasiswa yang habis kuliah dia pulang. Habis kuliah pulang. Nah, itu namanya karakter kupu-kupu Bu Stefani. Oh gitu, selesai dia terbang gitu. Kuliah pulang gitu. Ya.
Ada lagi mahasiswa yang berkarakter kura-kura. Menarik ini. Kura-kura ini gimana maksudnya? Kura-kura itu mahasiswa yang mempunyai karakter habis kuliah dia rapat, kuliah rapat. Jadi dia berorganisasi. Gitu. Itu. Oh, kupu dan kura gitu ya. Kura-kura. Kupu-kupu dan Oke. Terakhir Bu Stefani, ada yang namanya karakter kunang-kunang namanya. Kunang-kunang menarik gimana lagi? Apa kira-kira menurut Bu Stefani itu kunang-kunang? Habis kuliah nangis. Nah, habis kuliah nangis. Bener gak? Jadi mahasiswa yang mempunyai karakter itu identik dengan ketika dia habis kuliah dia nangkring. Oh, nangkring. Itu kunang-kunang. Oke. Oke, itulah karakter mahasiswa yang ada di lapangan itu. Oh gitu. Jadi gimana cara kita menghadapi karakter mahasiswa yang berbeda-beda? Tentu cara kita hadapinya tuh harus berbeda-beda ya, Prof. Iya. Jadi selama ini Bu Stefani, Pak Pri itu alhamdulillah dibekali oleh senior-senior Pak Pri itu dengan 2 metode di dalam memberikan pelayanan. Nah, ada lihat sisi metode behavior, perilaku, ya. Ada sisi metode konstruktivisme. Jadi Pak Pri yang selama ini pakai adalah konstruktivisme. Jadi misalnya ada karakter mahasiswa yang terlambat, ya Pak Pri senyum-senyum saja. Senyum-senyum. Itu konstruk. Tapi kalau gitu. behavior nggak boleh. Oh, Kita kesepakatan. Kalau kita tentukan jam 8 masuk, 8 masuk. Kalau enggak, keluar. Nah, itu behavior. Tapi selama ini Pak Pri gunakan konstruk. Dan Pak Pri enjoy menghadapi karakter apapun. jadi kalau misalnya kita senyum-senyumin gitu, apakah merekanya sadar apa gimana ya, Prof? Iya, ada yang sadar, ada yang enggak. Tapi buat enjoy aja Bu Stefani. Oke. Buat enjoy aja. Jadi seringkali para dosen kadang pulang itu sakit. Sakit. Maksudnya Sakit gimana? itu karena apa? Terbebani oleh pikiran yang seperti itu. Karakter mahasiswa yang seperti itu. Oke. Jadi kalau konstruk enggak ada Bu Stefani. Pak Pri itu pulang sudah ada. Berarti Sobat Pinkes ternyata mental health dari dosen itu penting ya? Penting, sangat penting penting sekali ya. Penting. Iya. Jadi sampai ada yang ngancam dan segalanya kan. Tapi Pak Pri enggak. Oke. Ya. Karena yang kita hadapi itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus mahasiswa dan itu semuanya artinya beratus-ratus kepala yang berbeda ya. Betul. Sangat heterogen. Sangat-sangat heterogen. Oke, Prof. Gini, kan kalau misalnya kita menjelaskan di kelas, kita sebagai dosen kita sudah capek-capek mempelajari materi, kemudian kita menjelaskan ke mahasiswa, kita itu kadang-kadang ragu mahasiswa ini ngerti apa enggak apa yang kita jelaskan, paham nggak mereka ya? Kira-kira dari pengalamannya Prof nih, gimana sih cara Prof melihat, oh mahasiswa ini paham nih sepertinya apa yang saya omongin nih, oh ini kayaknya nggak paham dia ini. Iya. Kira-kira gimana? Baik. Jadi Pak Pri setiap memberikan kuliah hampir 99,9 sekian persen tidak pernah duduk, dan Pak Pri selalu berjalan itu. Oke. Ya selalu berjalan mengamati mana mahasiswa yang memang betul-betul niatnya belajar dan tanda kutip niatnya kurang gitu ya. Ketika Pak Pri memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan Bu Stefani, bagaimana cara melihat mahasiswa ya itu yang memahami atau tidak, Pak Pri gampang kok. Misalnya dari mata. Mata itu kalau bola matanya itu lurus ke dosennya, nah itu artinya mereka memahami. Oke. Tapi kalau dia setengah-setengah, maka dia bola matanya ke bawah Bu Stefani. Ke bawah gitu. Bola matanya. Oke. Tapi kalau dia ragu-ragu, bola matanya ke atas itu Bu Stefani. Nah itulah
ciri-ciri yang bisa kita pahami dari mahasiswa itu. Dan itu terbukti memang. Biasanya pernah nggak Prof kayak tiba-tiba melontarkan pertanyaan, terus mana tahu semuanya langsung nggak mau melakukan kontak mata gitu ya? Memang itu ada itu. Kan selalu kadang yang mahasiswa tidak mau menatap dosennya, dia selalu merunduk kan? Nah, itu artinya mereka kurang atensi di dalam materi itu. Lah ini sekarang pandai-pandainya dosen untuk memberikan materi itu, menyampaikan itu, sehingga itu menarik. Contoh ini, Bu Stefani, Pak Pri ada salah satu PowerPoint Pak Pri. Itu ada klausul yang berbunyi begini: Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya melebihi batasnya. Tapi kalau dosen selalu memberikan ujian berlebihan. Nah, statement ini terngiang di kepala mahasiswa. Itu trik-trik salah satu mahasiswa untuk memberikan atensi kepada kita. Makin bingung mahasiswanya, makin senang dosennya gitu ya, Prof? Semakin senang. Ternyata gitu ya perasaan dosen ya. Melihat muka-muka bingung mahasiswa itu rasanya satisfy gitu ya. Senang. Oke, Prof. Kalau tentang nyontek nih, pernah nggak Prof di kelas itu nangkep mahasiswa yang nyontek? Pernah nggak? Pengalaman Pak Pri tidak pernah menangkap atau apa istilahnya kepada mahasiswa yang tanda kutip nakal ya, karena Pak Pri selalu menggunakan konstruk. Jadi Pak Pri berikan di awal kuliah kita sudah kesepakatan, dan Pak Pri selalu memberikan mengawali dengan pendahuluan itu, kejujuran itu utama. Pak Pri berikan contoh, Bu Stefani. Ketika Pak Pri memberikan kuliah, Pak Pri tidak pernah memberikan kuliah harus dikerjakan sekarang, enggak. Tapi Pak Pri berikan soal open book. Nah, open book boleh silakan, tetapi tidak boleh sama. Itu aja sebetulnya syaratnya Pak Pri. Tapi kalau sama, pasti ada peringatan pada Pak Pri supaya ada kejujuran. Dan itu yang Pak Pri tanamkan, kejujuran itu lebih utama sampai sekarang. Bahkan di pasca pun sini Pak Pri sampaikan kejujuran itu penting. Bahkan mengerjakan tugas, kalau saat ini ada plagiat ya, dulu Pak Pri kan tidak ada plagiat. Pak Pri bisa itu, sehingga kalau ada sama Pak Pri ingatkan. Jadi kalau misalnya yang ada yang nyontek gitu di kelas, Prof tahu nggak sebenarnya? Pak Pri nggak pernah itu open book, dan Pak Pri tinggal itu. Oh gitu. Open book, dan Pak Pri meyakini kalau mahasiswa itu diberikan pemahaman tentang kejujuran, saya yakin kok. Berarti artinya percaya dengan mahasiswanya. Iyalah. Gini Prof, jadi ada banyak orang yang mengatakan seperti ini. Waktu zaman-zaman dulu, generasi-generasi sebelumnya itu banyak bercerita bahwa mahasiswa itu kalau ketemu dosen itu segan, ketemu dosen itu bawaannya sopan. Tapi kalau dibandingkan zaman sekarang, kayaknya mahasiswanya itu lebih bebas, dan mereka itu sepertinya lebih bawaannya tidak sopan dengan, bukan tidak sopan ya, tidak segan mungkin ya, kepada dosennya ataupun gurunya. Kira-kira Prof setuju nggak? Ya, kalau pendapat saya nggak setuju. Ya, jadi yang namanya siswa atau mahasiswa yang berperilaku seperti itu penyebabnya antara lain lingkungan, baik itu lingkungan di rumah maupun di lingkungan tempat dia berada. Inilah sebetulnya selain peran orang tua, peran dosen, peran guru, itulah yang paling penting itu. Makanya tadi terkait dengan nyontek-menyontek, Pak Pri lebih awal itu sudah menyarankan kepada mahasiswa mengenai kejujuran. Kejujuran itu penting, Bu Stefani, sangat-sangat penting. Cerita sedikit tentang kejujuran, Bu Stefani. Oke, boleh. Gimana? Ya.
Pak Pri dulu itu ketika servis mobil misalnya gitu ya, Pak Pri tidak pernah tanya harganya busi misalnya, nggak pernah itu Bu Stefani. Itu lagi konstruk kelebihannya ya. Pak Pri hanya menanamkan kepada tukang servis itu, kalau misalnya Bapak mau minta uang kepada Pak Pri beli busi misalnya 100.000 misalnya, padahal itu harganya 50.000, Pak Pri akan kasih karena Pak Pri nggak ngerti harganya. Tapi ingat, Tuhan tuh Maha tahu. Itu yang Pak Pri selalu tanamkan, sehingga Pak Pri apapun sama siapapun nggak ada pernah rasa curiga sama orang, nggak ada. Nah, itu kejujuran penting. Ternyata Prof Pri ini bawaannya tenang, percaya kepada orang ya. Kayaknya ini yang harus kita contoh gitu ya Sobat Pinkes ya. Kita itu harus lebih legowo, lebih bisa, iya bener, kita harus lebih bisa percaya. Betul. Dalam kehidupan ini kan kita ada yang ngawasi, Bu Stefani, ada yang mengawasi itu. Makanya Pak Pri selalu menanamkan kejujuran kepada siapapun. Kepada anak Pak Pri pun menanamkan kejujuran. Misal Pak Pri itu kalau naruh kembalian uang kan sembarangan di rumah itu, Bu Stefani. Tidak ada, hilang 100 rupiah pun tidak ada, Bu Stefani. Karena udah diajarin dari dulu. Karena sudah diajari mulai awal. Jadi lebih baik minta daripada tanda kutip selintutan gitu ya. Kalau misalnya dari pengaruh sosial media, menurut Prof ada nggak pengaruhnya ke attitude ataupun perilaku mahasiswa atau anak-anak kita zaman sekarang? Memang betul, memang ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu signifikan lah menurut saya. Kembali lagi itu tadi, peran orang tua, peran lingkungan itu sangat penting Bu Stefani. Kami dulu sebelum pindah rumah di perumahan, kami itu di lingkungan maaf Bu Stefani, nakal-nakalan, ada pencopet, ada apa, gitu. Tapi di samping rumah ibu, karena kami anak tentara ya, jadi bersaingnya dengan anak-anak perwira gitu, Bu Stefani. Jadi bersaing sekolah yang positif, pinter-pinteran. Tapi kalau sudah samping kampung sedikit, itu sudah nakal-nakal. Dan kami pun dulu oleh orang tua Pak Pri, beliau selalu menyarankan supaya kejujuran itu yang ditanamkan ke Pak Pri. Nah sekarang kita bisa lihat banyak yang terjadi di beberapa media, yaitu karena ketidakjujuran. Contoh yang baru-baru tren sekarang, ketidakjujuran lagi. Iya benar sekali. Wah ini kalau kita bahas ini agak kontroversial ya. Oke, benar. Intinya kejujuran itu adalah hal yang paling penting, paling utama. Kemudian nih Prof, dari sosial media itu sekarang banyak bertebaran video-video yang paling viral ya akhir-akhir ini. Itu adalah video di mana anak-anak SMP mereka melakukan pembulian kepada teman sekelas sepertinya. Jadi, dan video pembulian ini sebenarnya nggak cuma satu ya, ada beberapa gitu yang kita bisa lihat viral di media sosial. Menurut Prof itu salahnya di mana sih sebenarnya? Kok bisa seperti itu ya? Atau itu memang sudah ada sejak dari generasi yang dulu, atau hanya terjadi di sekarang apa gimana? Iya. Jadi begini Bu Stefani, mencari kesalahan itu lebih mudah dibandingkan menanamkan pemahaman anak mulai dini. Itu lebih penting dibandingkan mencari kesalahan. Kalau Pak Pri nggak suka mencari kesalahan. Pak Pri lebih mengawali pada pemahaman awal anak itu. Contoh misalnya, anak Pak Pri sudah ditanamkan awal tentang kejujuran. Jadi kalau ada bukan milikmu, ya sudah jangan diambil. Itulah yang paling penting. Terkait dengan bullying, bully itu
kalau kita lihat dari kalimat bahasa Indonesia itu kan mengejek atau menjelekkan seseorang. Nah, itu kan masalah pemahaman, itu pemahaman anak. Kalau Pak Pri sendiri, Pak Pri nggak pernah selama hidup dibully dan seterusnya. Kalau Pak Pri itu seandainya terjadi, maka Pak Pri akan luruskan pemahaman. Tapi bukan mencari kesalahan. Kalau Pak Pri loh, mencari kesalahan itu kan lebih mudah, Bu Stefani. Iya kan? Iya benar sih. Jadi artinya mereka yang bisa melakukan hal-hal seperti itu berarti dari awal memang kita menanamkan pemahaman kepada anak itu kurang ya. Iya, misalnya Bu Stefani, bahwa menjelekkan seseorang itu nggak baik dari sisi agama maupun non agama. Iya kan? Agama tidak mengajarkan demikian. Agama apapun. Masa pernah mengajarkan agama itu menjelek-jelekkan orang? Masa pernah mengajarkan kita adu fisik misalnya? Tapi itulah yang terjadi sekarang. Lah penyelesaiannya saat ini itu hanya sebatas orang tua yang membuli dan orang tua korban beserta pihak sekolah. Sudah kekeluargaan tuntas. Ya. Tapi kalau saran Pak Pri, janganlah mencari kesalahan. Karena yang kita lihat itu, Prof, mereka itu kadang-kadang sampai yang bisa tahap penganiayaan. Iya. Jadi, contohnya nih, Prof ya, ada yang melakukan orientasi sekolah, mungkin kedoknya orientasi, tapi ternyata di situ terjadi penganiayaan dari kakak kelasnya ke adik kelasnya, sampai mungkin ada yang terluka, ada yang bahkan meninggal gitu, Prof. Ya. Jadi kalau kita bicara bully dari sekian seluruh Indonesia misalnya, itu kan yang terjadi hanya mungkin 5 kasus lah. Nah itu kan tidak bisa digeneralisir. Kalau saran Pak Pri sebaiknya jangan mencari kesalahan. Kalau itu memang keliru di dalam proses, ya harus kita perbaiki, kan begitu Bu Stefani, dengan tidak menyalahkan seseorang. Karena terjadi kekerasan itu kan proses itu Bu Stefani, ya misalnya dari ospek misalnya, orientasi pengenalan studi kampus misalnya, ada terjadi seniornya sampai melakukan kekerasan fisik misalnya. Itu kan karena proses di dalam proses itu yang belum ada pemahaman bersama. Itulah yang Pak Pri katakan itu. Pemahaman awal itu penting. Sangat penting Bu Stefani. Makanya Pak Pri ketika contoh misalnya memberikan kuliah kemarin, kita sepakati bersama gimana nilai itu terdiri dari UTS, tugas, UAS. Kita sepakat bersama-sama. Misalnya masuk jam 8, ya 8 persis kita sepakati. Misalnya Prof harus ada toleransi 15 menit, kita sepakati bersama. Ini kan pemahaman bersama. Artinya mereka dalam mengemas konsep dari ospek itu sendiri kurang satu ide gitu ya? Iya, itu tidak satu ide sebenarnya. Tidak satu pemahaman ya. Nah, itu. Itulah sebenarnya mungkin yang harus dikoreksi dari pihak kampus mungkin. Betul. Nah, itu jangan dicari kesalahan lagi. Tapi jadikan masukan. Jadikan masukan aja. Oke, Prof. Dengan karakter-karakter dari anak-anak zaman sekarang yang mungkin sudah terpengaruh oleh sosial media dan sebagainya, kira-kira menurut Prof, metode pembelajaran yang cocok buat mereka-mereka yang sekarang itu seperti apa ya? Kalau di dalam teori, Bu Stefani, ada 2 metode pembelajaran. Ada metode behavior, ada metode konstruktivisme, dan masih ada metode pembelajaran yang lain. Tapi Pak Pri selalu menggunakan 2 metode itu. Dan Pak Pri selalu melihat mahasiswa itu, melihat mahasiswanya itu gimana sih karakternya awal itu. Kalau ini tepatnya konstruk, kalau ini tepatnya behavior dan seterusnya. Behavior itu Bu Stefani menekankan pada perilaku. Kalau Pak Pri di Surabaya dulu, Pak Pri sudah dibekali oleh senior Pak Pri
Contoh Bu Stefani misalnya dari dosen ya, Pak Pri nggak memasukkan baju untuk memberikan kuliah, dipanggil itu Bu Stefani. Dipanggil oleh pimpinan. Oh ya? Iya. Oke. Serius itu. Sampai sebegitunya ya? Sebegitunya. Terus kalau dosen itu terlambat, kita suruh pulang. Itu di Surabaya? Di Surabaya. Oh, oke. Nah itu dia menganut pada metode behavior. Kami dididik untuk itu, Bu Stefani. Sehingga kemanapun saya nggak pernah kaget sama yang namanya behavior, nggak pernah. Bu Stefani kalau lihat saya berpakaian 99,9% nggak mungkin saya nggak masukkan. Kecuali pakai batik ya Pak? Kecuali pakai batik atau jas dan seterusnya. Beda ya? Itu. Oh gitu. Karena sudah terbiasa. Contoh lagi misalnya, ada dosen yang misalnya berwawasannya kurang, marah itu senior kita itu. Dosen tidak mau beli koran dan seterusnya. Itu nyata di tempat kami itu. Itulah didikan dari senior-senior Pak Pri. Makanya Pak Pri ini di Hari Guru sangat-sangat berterima kasih. Inilah jadinya akhirnya. Jadi kalau menurut Prof, semua didikan-didikan yang keras itu sebenarnya ke Prof itu menyesal atau justru berterima kasih? Ya, pada saat kita usia muda, kita jengkel Bu Stefani. Tapi saat-saat inilah bisa merasakan, oh itu tujuannya. Kan begitu Bu Stefani. Lah, Pak Pri selama menjadi dosen, Pak Pri itu selalu berdampingan dengan dua penemu teori ini Bu Stefani. Jadi Pak Pri ketika membimbing tesis selalu berdampingan dengan dua penemu teori ini. Satu dari Surabaya, satu dari Malang. Yang konstruk itu Prof. Nyoman Degeng. Itu beliau konstruk. Kami pun ketika memberikan bimbingan selalu konstruk, memberikan pengajaran konstruk. Jadi dua orang ini yang berbeda karakter. Dan kami ditempa untuk itu, Bu Stefani. Akhirnya jadilah begini. Berarti Prof tidak menyesal dengan apa yang sudah didapatkan ya? Tidak, lebih suka itu. Sekarang baru memahami, menyadari betapa pentingnya behavior itu. Dulu kan Pak Pri merokok. Kalau merokok ketahuan dihukum Bu Stefani. Dihukumnya gimana nih? Jadi kita tidak boleh ngajar. Selama seminggu misalnya. Sudah itu aduh Bu Stefani, Pak Pri itu sudah kencang dengan disiplin itu. Contoh lagi misalnya nggak pakai kaos kaki misalnya, tegur lah besok kita. Sampai seperti itu ya. Jadi makanya jadi guru itu, jadi dosen itu sebetulnya nggak semudah itu sebetulnya loh ya, kalau kita memahami. Tapi banyak plesetan-plesetan bahwa dosen itu kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen dan seterusnya gitu kan. Padahal sesungguhnya enggak. Iya. Ngomong-ngomong masalah gaji nih Prof, kan yang namanya guru, dosen itu kan sebenarnya pengaruhnya sangat besar ya ke suatu bangsa ya. Kan mereka itu pendidik. Artinya generasi-generasi selanjutnya itu adalah hasil dari didikan mereka gitu kan. Tapi kalau kita lihat ada juga misalnya guru-guru honorer ya yang kemarin sempat ini menerima gaji yang mungkin minim dan bahkan itu nggak sampai UMR. Kira-kira tanggapan dari Prof gimana? Iya. Kalau tanggapan Pak Pri sebagai pendidik, Pak Pri itu tahun 2006 sudah menulis di beberapa media, ya sempat diwawancarai oleh wartawan tahun 2006 itu terkait dengan guru dan dosen. Apalagi berbicara tentang gaji ini selamanya akan jadi masalah Bu Stefani kalau pemerintah tidak punya peran. Jadi kalau menurut Pak Pri, peran pemerintah ini cukup signifikan, jangan dilepas. Dulu kan ada wacana semua pendidikan akan dikembalikan pada masing-masing perguruan tinggi misalnya. Kalau Pak Pri nggak setuju itu, tidak setuju itu. Peran pemerintah penting itu. Terus yang kedua, ada standar gaji Bu Stefani.
memang 2 minggu yang lalu Pak Pri baca itu ada di Makassar gajinya 450.000 per bulan seorang guru itu. Iya. Nah itu sempat viral kan. Iya. Nah itu sebenarnya kalau pemerintah betul-betul membuat kebijakan yang sesuai dengan peraturan, tentu tidak terjadi seperti itu. Ya, Pak Pri dulu menulis tahun 2006 itu ada standar gaji, baik itu guru swasta maupun dosen. Kalau tidak ada standar kan susah, Bu Stefani. Bener. Jadinya motivasi dari dosen dan guru itu juga mungkin iyalah semakin redup ya. Iya betul. Nanti efeknya begini, Bu Stefani. Ada sekolah atau perguruan tinggi itu pure bisnis, sehingga dia nggak memikirkan kesejahteraan dosennya, kesejahteraan gurunya dan seterusnya. Makanya dalam hal ini kalau menurut Pak Pri, pemerintah lah yang harus ikut campur tangan. Ya? Nah gitu. Oke, luar biasa. Oke Prof, jadi episode kali ini kan kita merayakan Hari Guru ya, Hari Prof Guru. ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk guru-guru ataupun dosen atau tenaga pengajar lainnya di luar sana agar mereka bisa lebih termotivasi lagi. Iya, baik. Pesan-pesan saya pada Bapak Ibu guru dan dosen, tingkatkanlah kemampuan. Karena saat ini era revolusi industri 4 bahkan 5 ya sekarang. Iya, sekarang udah 5 ya. Kalau dosen itu atau guru tidak bisa belajar menyesuaikan, ya akan tertinggal secara alami. Kan begitu. Kesan Pak Pri, para guru dan dosen saat ini banyak dosen-dosen yang di atas Pak Pri itu masih jadul, Bu Stefani. Jadi memang terjadi pergantian regenerasi saat ini ya. Tapi masih ada yang di atas Pak Pri itu masih ada beberapa itu ya, tidak terlalu banyak. Tapi rata-rata di atas usia Pak Pri hampir 99, sekian persen itu masih jadul memang. Nah, itu ya harus belajar menyesuaikan sesuai dengan zaman. Nah, kalau enggak akan tertinggal itu. Intinya kalau ada perubahan kita mau nggak mau tuh juga harus berubah juga. Kita juga harus belajar. Harus mau berubah. Intinya itu Sobat Pinkes ya, kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah itu. Oke, luar biasa. Terima kasih kita ucapkan untuk Prof Priyono yang sudah berkenan hadir di episode kali ini. Terima kasih Bu Stefani. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.